Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB telah merilis aturan terbaru. Meskipun dinyatakan lulus seleksi P3K di tahun 2024, tenaga honorer ini batal mendapatkan NIP dan terancam di blacklist 2 tahun. Ini alasannya. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah merilis aturan soal seleksi penerimaan aparatur sipil negara atau ASN tahun 2024. Meskipun sudah dinyatakan lulus P3K tahun 2024, tenaga honorer ini bisa gagal mendapatkan NIP dan terancam di blacklist selama 2 tahun. Pelamar yang mendaftar seleksi CASN tahun 2024, baik itu CPNS maupun P3K, harus berhati-hati karena kelulusan bisa dibatalkan dan tidak akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Bahkan pelamar bisa terkena sanksi berupa blacklist selama 2 tahun dan tidak bisa lagi mendaftar CASN untuk 2 tahun ke depan karena melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Aturan mengenai honorer yang batal mendapatkan NIP dan terancam di blacklist selama 2 tahun tidak bisa mendaftar CASN, baik itu P3K maupun CPNS, telah diatur melalui Peraturan Menpan RB nomor 58 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau NI PNS atau NI P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya. Berdasarkan aturan di atas, dapat dikatakan bahwa honorer yang telah dinyatakan lulus tahap akhir P3K dan telah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang dimaksud berupa blacklist, tidak bisa mendaftar CPNS maupun P3K selama 2 tahun pengadaan CASN berikutnya. Sementara itu, bagi honorer yang baru dinyatakan lulus tahap akhir
P3K 2024 tetapi belum sampai menerima NIP tidak akan terkena sanksi. Begitu juga dengan honorer yang tidak hadir saat pelaksanaan seleksi kompetensi P3K juga tidak akan menerima sanksi berupa blacklist, tidak bisa mendaftar CASN. Hal tersebut turut disampaikan oleh PLT Kepala Biro Humas dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Muhammad Ridwan memastikan bahwa peserta yang berhalangan hadir saat seleksi P3K tidak akan mendapatkan sanksi apapun. Meskipun tidak akan mendapatkan sanksi berupa blacklist, tetapi honorer yang tidak hadir dalam seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K, akan otomatis dinyatakan gugur sebelum mengikuti tes dan dinyatakan gagal lolos dan tidak akan mendapatkan NIP. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.